Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari Kamis ya hari ini sebagai juga meneruskan materi yang sebelumnya gitu ya. Karena ini saya juga agak lelah, jadi agak santai saja ya. Di hari Kamis ini sebenarnya ya untuk penjelasan yang telah saya pelajari itu ya, ini bisa kembali kita terus kaji ya, karenanya ingin kita sampaikan dulu sebelum ke materi lebih lengkap pada hari ini. Jadi bagaimana bahwasanya kita itu tak hidup selamanya di dunia ini ya. Ketika kita tentunya menanam benih sebuah kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang senantiasa ingin menjadi cita-cita kita ya. Tentunya cita-cita, apalagi ketika cita-cita itu dibingkai dalam bentuk ya pasangan yang kemudian juga diharapkan ya kebahagiaan itu dengan pernikahan yang syar'i itu ya. Maka kita harus ingat dulu kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Ya. Tidak akan bertahan lama, dan bagaimana esensi kebahagiaan itu ya. Ini kalau bahas esensi kebahagiaannya ini panjang nanti ya gitu. Tapi ini sebagai pengantar saja dulu ya gitu. Karena ini materi ini tentunya kembali lagi pada asalnya calon yang dipilih itu ya gitu. Pasti ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan yang mana dulu itu ya. Maka seringkali kebahagiaan itu yang diambil adalah semu itu ya. Kalau kita ingat kullu man 'alaiha fan itu ya, bahwa semuanya itu fana itu ya. Dunia ini fana itu ya. Hancur nantinya, akan binasa. Begitu juga kebahagiaan itu ya. Ya. Karena itu kalau kita mengambil esensi kebahagiaan di dalam hal apapun ya, termasuk juga dalam pernikahan tuh ya, maka kebahagiaan yang mana harus dicari. Nah, ini harus nanti dikaji ya gitu. Ya di waktu yang lain lah gitu ya. Jangan waktu sekarang nih. Karena ini juga
saya sambil mengecek-ngecek kembali itu ya materi-materi yang sudah ada, yang saya sudah baca gitu ya, dan yang sudah didalami gitu ya gitu. Supaya apa? Supaya nantinya kebahagiaannya tidak semuanya lah ya, kebahagiaan dari segi harta gitu ya, dari segi terkadang ya itulah kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya sementara di dunia ini tuh ya. Hanyalah ketika rumah tuh ya, kemudian juga selain tempat tinggal hanyalah kendaraan gitu ya kebahagiaannya. Apakah sampai di situ saja? Terus nanti juga punya ukuran penghasilan gitu ya, penghasilan yang gimana? Ya minimal tercukupi lah gitu ya. Gitu. Nah, itu akan sirna ya. Jadi kita mau cari kebahagiaan yang mana dulu gitu ya. Ada orang yang itu kayak orang yang itu punya serba cukup lah gitu, dikatakan lah gitu. Tapi ketika dengan pasangannya hatinya itu nggak bahagia gitu ya. Gitu. Nah ini harus kita coba pikirkan gitu ya gitu dengan diri kita, apakah ini hati kita nih ya main ya, Masya Allah tuh ya. Jadi berapa yang saya juga kaji itu ya, saya banyak mengambil faedah tuh ya gitu ya, bahwasanya ya mulai dari diri kita dulu gitu ya, bagaimana coba menanamkan benih-benih kebahagiaan itulah gitu ya. Jangan kita kebahagiaan itu jadi tergantung pada orang lain tuh ya. Nah itu ya, walaupun terkadang hati itu terbolak-balik ya gitu, tapi bagaimana ketika diri kita dengan syukur itu merasa bahagia dengan keluarga yang dibentuk, kemudian juga dengan kesyukuran merasa cukup saat itu dengan nikmat Allah, itulah yang namanya kebahagiaan. Sehingga kita tidak mencari ya, yang namanya kebahagiaan di luar itu ya. Nah, itu kadang kebahagiaan di luar itu gimana sih? Itu ya. Terus apa sih yang akan jadi esensinya kalau kebahagiaan itu kita cari di luar itu ya. Ya kita cari dari kita dulu ya, kita sendiri itu sudah bahagia belum itu ya. Ingat juga kehidupan tidak selamanya pula berisi penderitaan ya. Ada masa Allah beri kita kesenangan, lalu ada kalanya duka lara, semua silih berganti ya gitu. Kan gitu ya. Mungkin ada yang keluarganya sudah maju gitu ya, punya kecukupan, bahkan punya tempat pendidikan, punya lembaga gitu ya. Tapi saatnya nanti juga Allah akan memberikan ujian gitu ya. Gitu. Allah berikan ujian apa yang akan didapatkannya gitu ya, sehingga yang dia punya satu persatu sirna gitu ya. Jadi kalau misalnya oh ini gitu ya, dia dengan pasangannya seolah-olah bagus di luar gitu ya, bagus di luar atau di dalamnya mah ya. Ya, bagus di luar mah gitu ya, kelihatan wah gitu ya, segala sinubukuhan tuh ya gitu. Ya memang bagus tuh ya, itu memang utama tuh ya. Hanya masalahnya ingat apa sih yang dicari itu gitu. Apakah orang itu semuanya
gitu ya. Berpikiran demikian kan enggak. Ada orang juga yang hasut gitu ya gitu. Jadi kan dalam Islam juga kan ketika dipamerkan demikian gitu ya, kan itu setiap orang itu kadang pada diri kita juga terkandung potensi yang namanya hasad gitu ya. Itu makanya selalu kadang ada cemburu gitu ya, selalu kadang nggak salah gitu ya gitu ngelihat yang gituan gitu kadang. Kenapa? Ya itu ya, ini apa yang dicari, mau liatin ke orang itu seolah-olah bagus tuh ya, apakah hanyalah bagus di luar kemudian juga, nah itu sebagai pamer-pamer belaka kan gitu ya. Ya terus andai kita mau merenung sebentar, bahkan nikmat Allah sesungguhnya lebih banyak kita rasakan ya, pada mata yang bisa kita lihat, telinga yang kita bisa mendengar, lisan yang fasih berbicara, jantung yang terus berdetak, tangan dan kaki masih kuat bergerak bebas tuh ya, masya Allah tuh. Ini apa yang saya sebutkan luar biasa kalau kita memahaminya gitu ya. Tapi kadang ya kalau kita melihat dari sisi apa yang bertambahnya, kemudian juga kita ingin bertambah, kadang kurang cukup lagi ya, ini yang menjadi masalah gitu ya. Kadang misalnya kita dalam posisi yang agak hambar tuh ya. Kenapa? Karena kurang syukurnya itu. Sehingga nikmatnya itu sia-sia. Gitu ya. Nikmatnya sia-sia karena apa? Kurang bersyukur. Kenapa beberapa hari itu betulnya ada yang sebenarnya saya nggak mau nih ya terus terang tuh ya. Kan berapa hari, seminggu lah kalau salah ya tuh ya. Saya kan update di status tentang qanaah tuh ya gitu ya. Sebenarnya tuh ada yang nyanggah sebenarnya. Cuman saya nggak mau cerita gitu ya. Panjang lebar tuh ya gitu. Ya mungkin orang itu bisa saja berpendapat beda-beda lah, punya persepsi masing-masing, silakan lah gitu. Mau bagaimana qanaah menurut dia gimana gitu ya gitu. Ya, bagaimana tempatnya qanaah gitu ya. Silahkan, itu punya persepsi masing-masing gitu ya. Ya, punya pendapat masing-masing. Saya emang nggak masalah, nggak akan sakit hati gitu ya ketika saya disangka atau gimana ya. Nggak masalah, silahkan saja gitu ya gitu. Cuman ya itu, kembali lagi ketika kita menasehati atau kita menyanggah seseorang, kita harus punya adab ya, punya adab dan sesuai dengan ilmunya juga, gitu ya gitu. Bukan hanya asal ketika mendengarkan sebuah kajian kemudian faedah langsung kirim, gitu ya, dan itu sesuai dengan tangkapan kita ya, tangkapan kita kemudian kirim gitu ya, nonton gitu ya, sehingga apa sih faedah yang kita dapatkan? Apakah hanya untuk menyanggah orang lain? Nah itu ya. Saya tidak sakit hati sebenarnya, tidak jadi masalah, silakan saja mau disanggah gimana gitu ya. Gitu. Hanya kembali lagi, ya, ya esensinya bagaimana ketika nah kita mendapatkan sebuah faedah, apalagi faedah itu yang terkadang mahal tuh ya, sehingga ya terkadang apa yang kita dengarkan ditafsirkan oleh diri kita sendiri itu ya. Aduh, makanya kalau saya ini terkadang itu ya, nah ini mana ini aja ya gitu, bagi-bagi aja lah, sharing-sharing lah gitu ya, bukan rasa bagaimana gitu ya gitu, enggak gitu ya. Tapi mengambil faedah dari orang lain gitu ya gitu, yang benar-benar apa yang menjadikan esensinya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan dalil-dalil, nah itu.
ya. Sehingga bagaimana ketika merujuk yang namanya kebahagiaan, nah merujuk namanya qanaah, yang namanya syukur. Nah itu ya. Saya ingin sebuah ini pertanyaan dulu nih sebelum apa nih. Apakah qanaah itu berlaku untuk orang miskin? Ya. Coba ada yang mau ngasih tanyaan gimana gitu atau ngasih sanggahan gimana? Qanaah hanya berlaku untuk orang miskin gitu ya. Ada orang kaya nggak bisa qanaah katanya gitu. Orang berkecukupan nggak bisa qanaah ya nggak bisa ya udah. Untuk orang miskin aja gitu ya. Enggak kan? Iya. Justru apa yang ditunjukkan di dalam hadis ya, ya orang itu kalau sudah punya lembah yang satu, ingin lembah yang kedua, ingin lembah yang ketiga, terus menerus itu ya gitu. Nah itu, makanya apalagi ketika kita diberikan kecukupan, tuh ya, ini sudahkah kita peduli pada orang lain? Nah itu ya. Atau kita hanya berani berkata-kata pada orang lain, menyanggah orang lain, mengkritik orang lain atas dasar yang dia dapatkan gitu ya. Nah itu. Bahkan kita merendahkannya seolah-olah tidak punya ilmu gitu ya. Orang yang kita sanggah itu seolah-olah kita anggap tidak punya ilmu. Waliyazubillah. Itu adalah kesombongan gitu ya. Makanya nih itu ya. Ya yang udah maju itu ya nih pasangannya nih ya. Hati-hati nih bahkan dalam kondisi seperti itu ya. Kondisi yang maju, kondisi yang kaya, kondisi yang aman, kondisi yang tentram bisa dikatakan juga adalah istidraj. Iya, betul bisa jadi istidraj itu ya. Loh kenapa? Kan saya nggak bermaksiat. Tar dulu. Maksiat yang gimana? Terkadang kan nggak sadar, tuh ya, gitu. Dia kadang nggak sadar. Kan emang istidraj itu emang dikarenakan ada maksiat juga kan. Tapi dia masa nyaman gitu ya gitu. Tapi ini tidak sadar diri gitu ya, tidak sadar diri. Nah itulah sebuah tidak kesadaran itu yang merupakan istidraj. Dia masa tentram, masa nyaman, wah kehidupannya aman, tentram, kaya, tenang, punya lembaga, tuh ya. Tapi ketika dirinya dengan bersikukuh, dengan apa itu namanya eh, pendapatnya, kemudian dia sanggah orang lain, kritik orang lain, nah itu ya. Dan konsep yang dia punya, nah itu seolah terus nyaman dalam posisi itu, nah itu ya. Sehingga konsep kesyukuran qanaah ini pahami itu ya sesuai dengan tadi ya, faedahnya tentang apa dia sendiri, itu bukan faedah yang memang benar-benar dikaji sesuai, nah itu ya. Sesuai dengan ilmunya, dengan ustadznya gitu gimana gitu ya. Nah itu sehingga konsep syukurnya, nah itu ya, saya akan menjelaskan lebih panjang dan ini hanya untuk yang mengerti sajalah gitu kan, apalah tatafakkarun tuh ya. Itu artinya tasbih gitu lah. Gitu ya, gitu. Makanya ketika kurang rasa syukur, ya nikmat itu rasa hambar, gitu ya. Pahit saja yang selalu diungkit, gitu ya. Terus diungkit masa lalu, terus diungkit flashbacknya, terus diungkit ya gitu. Kenapa harus diakatkan dan bagaimana? Itu harus kadang kayak gitu ya gitu, ya. Sehingga derita nanti ya akhir yang terus berada di keluh kesah itu tak bertepi gitu ya gitu. Nah itu, maka inilah bagaimana
Yang harus kita bentuk kebahagiaan yang mana dulu gitu ya, itu kebahagiaan ya dunia akhirat gitu ya. Ya tentunya kebahagiaannya abadi. Nah, itu nanti di lain waktulah kita kaji itu ya bagaimana kebahagiaan itu ya, kebahagiaan ya. Kebanyakan kebahagiaan itu ya saya dapati juga ya semu itu ya, kebanyakan itu ya. Lalu bagaimana tentunya ya kebahagiaan abadi ya dunia akhirat. Terus bagaimana kita menanamkannya, yaitu ya menanamkan iman, menanamkan bagaimana terus pemahaman terhadap ilmu gitu ya. Terus bagaimana mengamalkannya, maka bersyukur ya. Jangan terlalu pikir oh nanti kehidupan kita itu kiki wae gitu kan, gimana kita latih kesyukurannya gitu ya gitu. Ya, kalau pikir kehidupan kita kayak gini, wah itu gimana? Itu kesyukurannya gitu ya gitu. Justru dengan qanaah ketika kita bersyukur itu kita akan ditambah nikmatnya gitu. Jangan berpikir dengan kesempitan gitu ya gitu. Limitasi lah gitu ya istilahnya gitu. Tapi bagaimana? Berpikirlah bahwa kita itu pastinya selalu berpotensi gitu ya. Nah, potensi kebahagiaan itu nah kita timbulkan bahwa nantinya ada bahasan tuh bagaimana wanita idaman, pria idaman tuh bagaimana itu ya, ada nanti bahasanya gitu ya. Makanya ini memang pelajarannya itu sangat panjang gitu ya. Ya cukup nih beberapa pertemuan kalau saya lihat di itunya di playlistnya gitu ya. Kan baru apa? Baru 10 pertemuan kelihatan tuh ya, 10 pertemuan itu kan nggak cukup tuh ya. Nah, ini harus kita lebih kaji lagi gitu ya. Tentunya kembali pada diri kita dengan kesyukuran, qanaah, kemudian sifat-sifat yang mulia yang ditunjukkan dalam Al-Quran itu gitu ya, termasuk juga dengan kesabaran, itu bisa kita raih kebahagiaan itu ya gitu. Karenanya kan itulah yang Rasul puji itu yang Nabi SAW puji ya gitu, ajaban diambil mukmin gitu ya gitu. Ya gitu juga dalam keluarga juga demikian gitu ya gitu ya. Nah itu bagaimana menakjubkannya seorang mukmin itu ya gitu. Makanya kalau kita sudah pada level demikian, maka Allah akan tambahkan tuh ya. Maka inilah jadi tentunya pelajaran bagi kita. Tentunya kalau yang belum dari sekarang bagaimana memilihnya. Nah inilah tentu yang akan kita perdalam pada hari ini ya. Wassalamualaikum.